Apa itu MMT? MMT singkatan dari Modern Monetary Theory atau biasa kita kenal dengan Hudsonian New Economic Model. Masih gak kenal? Gini. Dalam sejarah dunia ekonomi, kita bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah zamannya teori Adam Smith berkuasa, di mana uang hanyalah sebagai pelumas transaksi atau just greasing the transaction. Simbol kekayaan masih menggunakan emas. Teori Adam Smith berakhir pada tahun 1931 di mana ada peristiwa krisis ekonomi dunia yang bernama Great Depression. Ketika itulah dikatakan oleh para orang barat menggagas harus ada teori ekonomi baru. Dipakailah teori-teorinya Milton Friedman, Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, John Maynard Keynes, dan lain sebagainya. Di situ dikatakan di teori 1931 ke belakang adalah teori Adam Smith mati. Adam Smith is dead. Maka sejak saat itulah teori John Maynard Keynes alias Keynesian berkuasa. Uang menjadi harta sejajar emas. Walau faktanya dalam uang tertulis Rp1.000 dengan Rp100.000, kertasnya sama-sama saja, nilai intrinsiknya sama. Tapi kok beda ya ketika ditransaksikan? Inilah arti uang di zaman Keynesian hingga sekarang. Kata inflasi dan bank sentral adalah kunci dari perekonomian. Bank sentral harus di atas presiden. Jadi kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan itu bukanlah presiden, bukan rakyat, melainkan ada suatu lembaga independen bukan milik negara yang bernama bank sentral. Dan seluruh bank sentral di dunia ini, kecuali Cina, menggunakan sistem yang telah dibuat oleh Keynesian. Sekarang pertanyaan kita adalah, dengan sistem ini, apakah yang kaya makin banyak atau lain kenyataannya? Apakah kesenjangan sosial terus meningkat atau menurun? Apakah jarak antara orang kaya dengan orang miskin makin dekat atau makin jauh? Kita semua tahu ya jawabannya. Maka seorang profesor yang bernama Michael Hudson dengan lantang berkata that system doesn't work. Sistem ini atau aturan ekonomi mainstream yang bahkan diajarkan dan didoktrinkan di sekolah-sekolah didesain hanya untuk orang-orang kaya saja. Namun ada fakta mengejutkan pada 2008 lalu ketika ada peristiwa yang dikenal dengan subprime mortgage, skandal keuangan yang menghentak ekonomi para bankir elit hingga merugi triliunan dolar yang bahkan nilainya jauh lebih besar dari anggaran APBN Indonesia di tahun 2008 dan menghajar banyak lembaga mitra Federal Reserve seperti Goldman Sachs, JP Morgan, dan lain-lain. Hancurlah Raja Bank Dunia. Seketika dalam sekejap selesai permasalahannya tentang printing money. Ketika itulah seharusnya kita dengan lantang mengatakan pada sistem yang zalim ini bahwa Keynesian is dead, teori Keynesian mati. Sejak saat itu, dunia mulai berontak. Banyak anak muda yang tidak percaya dengan IMF, World Bank, dan Bank Sentral. Dan mereka membuat filosofi ekonomi baru yang dikenal dengan New Economic Model dengan nama Modern Monetary Theory. Pencetusnya adalah seorang bapak legendaris yang bernama Michael Hudson. Sejak saat itu, zaman ekonomi ketiga dimulai. Zaman ekonomi pertama adalah teori Adam Smith berkuasa, yang kedua adalah Keynesian berkuasa, dan ketiga adalah eranya Hudsonian. Namun sayang sekali bahwa kita tahu virus ilmu lama John Maynard Keynes sudah merasuki otak-otak akademisi di dunia ini. Beruntunglah ada manusia seperti Randall Wright, Warren Mosler, Mardigo Wipe, Stephanie Kelton, dan Bert Marshall. Jadi sekali lagi, apa itu Modern Monetary Theory atau MMT? MMT adalah teori ekonomi anti-Keynesian. Dan sekarang Rothschild mulai gerah. Kita semua tahu Rothschild adalah family paling elit dalam dunia bank. Maka mulailah mereka membuat kekacauan di dunia ini seperti yang telah lama mereka lakukan di abad 17, 18, dan 19. Seperti halnya Great Depression, Perang Dunia I, Perang Dunia II, Panik 1907, Krisis Asia 98, dan lain sebagainya. Dan Corona ini, saya tidak mengatakan bahwa ini adalah teori konspirasi. Jadi bagaimana strategi MMT untuk melawan Keynesian sebagai incumbent dan algoritma teknologi Wahyudi? Tonton terus video selanjutnya.